Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, sesuai dengan requestan teman-teman semuanya, di video kali ini kita bakalan coba bahas alur cerita movie Perfect World Nine Tribulation Burning the Heaven, alias 9 kesengsaraan membakar langit. Di mana kisah ini menceritakan perang Asian Immortal di era masa lalu, sehingga membuat Dewi Willow dan para Raja Abadi berjuang keras untuk mempertahankan satu wilayah yang disebut Jurang Langit. Oh, gilanya lagi, King Shihao yang udah menjadi Kaisar Langit kembali ke masa lalu. Tujuannya jelas ingin membantu Dewi Willow ya guys ya. Oke lah guys, daripada kalian nambah penasaran gimana sih Abang Frank ngejelasinnya, jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di awal cerita, King Shihao telah resmi menjadi Kaisar Langit. Meski dia memiliki artefak kuno asal-usul, namun aturan Dao Bumi dan Langit sangatlah kecil. Jika Shihao secara paksa memurnikan energi kegelapan, hal itu bisa saja menghancurkan seluruh dunia. Bahkan ribuan nyawa bisa lenyap dalam sekejap. Oleh sebab itu, dia lantas mengesampingkan hal tersebut dan kembali mengingat sebuah dunia kuno yang dikenal sebagai era Asian Immortal. Meskipun di zaman kuno, tempat ini dilindungi Jurang Langit dan memiliki sumber kekayaan energi keabadian yang begitu makmur, namun seiring berjalannya waktu, Jurang Langit menunjukkan retakan sangat hebat, sehingga memaksa para ahli kuat bertarung sampai titik darah penghabisan. Sayangnya, kerjasama para immortal berakhir dengan kegagalan, sehingga membuat dunia kuno menjadi 9 langit dan 10 bumi. Sebelum dunia benar-benar hancur, Dewi Willow pada akhirnya keluar dari tempat pengasingannya, serta membawa para Raja Abadi melawan balik sosok makhluk kegelapan, bahkan membantai seluruh pasukan domain asing tanpa tersisa satupun. Singkat cerita, demi bisa menghilangkan sumber kegelapan yang terus menghantui dunia kuno, Dewi Willow terlihat menjelajahi pedalaman kuil kuno. Namun di tengah-tengah perjalanan, sosok misterius bernama Kundi tiba-tiba saja muncul di tempat ini dan mengajaknya untuk bergabung. Pasalnya jalan Dao yang mereka tempuh memiliki kesamaan, sehingga Dewi Willow bisa hidup kekal abadi di dunia kegelapan. Namun sayangnya, Dewi Willow menolak tawaran tersebut dengan alasan kalau dia merupakan pelindung Jurang Langit. Oleh sebab itu, sang Dewi lantas menggunakan wujud aslinya. 一夜一世界，污泥不知几处。Meskipun Dewi Willow berhasil menemukan sumber energi kegelapan, tapi kekuatan yang dihasilkan kota kuno membuatnya tidak lagi berdaya, sehingga Kundi lantas memanfaatkan situasi tersebut untuk meleburkan tubuhnya di dalam domain tungku pemurnian immortal. Tepat di saat Dewi Willow memberikan perlawanan, bahkan menegaskan kegelapan tidak mungkin bisa menang, King Shihao tanpa sengaja merasakan aura Dewi Willow. Namun menyadari tubuh aslinya terlalu besar, dia segera mengirim esensi darah untuk melintasi ruang waktu menuju lokasi tersebut, serta menghentikan pertarungan. Kemunculan Shihao jelas mengejutkan Dewi Willow. Meskipun dia samar-samar merasakan aura pemuda di hadapannya, tapi yang dia lihat hanyalah sosok anak kecil, sehingga membuatnya bertanya-tanya dari mana asal-usul pemuda tersebut. Nah, dikarenakan Dewi Willow tidak ingin membahas hal ini lebih jauh,
dia lantas menggabungkan kekuatannya bersama Si Hao untuk menghancurkan kota kuno. Singkat cerita, setelah berhasil meninggalkan pedalaman kuil kuno, energi kegelapan tiba-tiba saja menggerogoti tubuh Dewi Willow, di mana hal ini merupakan efek serangan balik dari kota kuno, sehingga King Si Hao mencoba untuk mengobati luka Dewi Willow dengan resonansi hukum kehidupan. Setelah lukanya kembali pulih, serta King Si Hao sendiri tidak mempermasalahkan hal sebelumnya, Dewi Willow lantas bertanya, apakah Si Hao memiliki cara untuk menekan kota kuno? Si Hao menegaskan, dengan bantuan hukum alam di tempat ini, dirinya bukan hanya mampu menekan kotak kuno, tetapi juga menyegel kotak tersebut dengan artefak kuno asal-usul miliknya, dan balik menanyakan di mana lokasi kota kekaisaran di dalam jurang langit. Sambil menjelaskan kota tersebut sudah lama menghilang, Dewi Willow sendiri merasa bingung kenapa Si Hao bisa mengetahui dunia kuno, sehingga dia mencoba untuk menanyakan identitas aslinya. Tapi 你我同在时，竟比仙王来劫还强。 sayangnya, dikarenakan adanya hukuman langit yang tidak memperbolehkan Si Hao mengungkapkan identitas aslinya, serta nggak pengen menyeret Dewi Willow dalam bahaya, King Si Hao beralasan kalau dia hanyalah seorang kultivator biasa yang baru saja keluar dari tempat pengasingan dan memiliki niat baik membantu peperangan. Oleh sebab itu, Dewi Willow telah meminta Si Hao untuk pergi bersamanya ke dunia kuno. Di sisi lain, mengetahui rahasia langit mulai bergerak, serta kunci artefak kuno asal-usul muncul ke dunia, bahkan semua ini sesuai ramalannya, Gundi lantas memanggil Wusang untuk kembali ke istana. Tidak berselang lama, baru saja tiba di 3000 kerajaan dewa dan mendapatkan perintah dari para tetua untuk menemui mereka di wilayah perbatasan. Dewi Willow lantas meminta Si Hao untuk beristirahat sejenak di tempat ini. Pasca kepergian Dewi Willow dan berjalan-jalan santuy di 3000 kerajaan dewa, Si Hao justru merasa terpukau melihat tempat ini, di mana kejayaan era Asian Immortal sangat menakjubkan. Bahkan segala kekuatan langit maupun bumi sangat mudah didapatkan. Namun kegembiraan ini tidaklah berlangsung lama. Pasalnya dia tanpa sengaja mendengar suara wanita meminta bantuan. Sementara itu, dengan mengandalkan cakram reinkarnasi untuk mengintip masa depan, kedua tetua dapat melihat ramalan tersebut, di mana mereka hanyalah memiliki waktu selama 3 bulan untuk mengatasi kehancuran dunia kuno. Di tengah-tengah situasi tersebut, Dewi Willow akhirnya tiba di tempat ini dan menjelaskan kalau di dalam kuil kuno ada makhluk abadi wilayah asing yang bergantung kepada sumber kegelapan. Meskipun dia mengerahkan teknik nirvana dan tidak mampu menghancurkan sumber kegelapan tersebut, namun berkat bantuan Huang, Dewi Willow berhasil keluar dari kuil kuno, sehingga mereka membutuhkan kekuatan Huang untuk memurnikan artefak kuno asal-usul. Di sisi lain, setelah King Si Hao menyelamatkan wanita bocil yang bernama Yu Ming-er, dia kembali bertemu dengan teman lamanya saat pertama kali menjadi salah satu murid reinkarnasi 6 jalur. Hanya saja karena tidak ada seorang pun yang mengenalinya, serta dia sendiri tidak boleh membongkar identitasnya, King Si Hao lantas bertanya, masalah apa yang sedang mereka hadapi. Tanpa basa-basi, Feng Nu menjelaskan, untuk menghadapi malapetaka nantinya, berbagai klan mengirim para jenius berkultivasi di bawah bimbingan Raja Abadi. Meskipun seiring berjalannya waktu sudah tidak lagi mencapai ranah immortal dan juga tidak ada lagi penerus, tetapi belasan Raja Abadi yang tersisa merupakan harapan terakhir. Singkatnya, di saat Feng Nu bersama kedua rekannya meminta izin untuk memahami hukum Dao Si Hao yang tidak terpengaruh hukum kekacauan, salah satu murid Wuzong bernama Bai He menyampaikan informasi kalau gurunya mengundang King Si Hao.
Baru saja tiba di ruang pertemuan, serta mendengar kabar bahwa Huang memiliki kemampuan menekan artefak asal-usul, Wuzong lantas memintanya untuk membuktikan hal tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, Si Hao terlihat menggunakan formasi diagram 8 kesucian. Meskipun Wuzong mengetahui formasi ini dapat memurnikan kota kuno, hanya saja hukuman langit dan bumi sangat dibutuhkan dalam proses tersebut. Tidak lagi banyak bebacot, King Si Hao menegaskan, dengan adanya perpaduan kultivasi dari para senior serta ditambah hukum daunya, gacon kalian memiliki persentase yang cukup tinggi untuk menyusun formasi. Tetapi karena hukum dao setiap orang terbatas, dia membutuhkan 8 raja abadi. Tepat di saat Yulan bersama Ge Yuan masih tidak mempercayai ucapan Si Hao, serta beranggapan hal ini akan membahayakan dunia mereka, bahkan mengajak Si Hao pergi ke medan perang daripada kebanyakan teori. Secara bersamaan dengan hal tersebut, muncullah Dewi Willow untuk menenangkan suasana. Berbagai kepala keluarga besar maupun raja abadi terlihat memberikan solusi. Jika semua masalah tidak bisa dihilangkan dan musuh juga tidak ada habisnya, mereka haruslah meninggalkan dunia kuno serta bergabung dengan wilayah immortal. Pasalnya, wilayah tersebut dulunya adalah jurang langit. Tidak menolak saran barusan dan menyadari energi kegelapan pernah dia gunakan melatih tubuh, King Si Hao berencana menjadi fondasi utama formasi. Dengan begitu dirinya bisa melawan artefak kuno asal-usul. Perkataan tersebut langsung memancing amarah Ge Yuan. Pasalnya tidak seorang pun yang selamat dari energi kegelapan. Sehingga alasan inilah yang membuatnya beranggapan kalau Si Hao pastilah mata-mata domain asing dan sengaja memancing mereka memasuki jebakan. Oleh sebab itu, Ge Yuan tanpa basa-basi menantang Si Hao duel baku hantam. Untungnya saja, di tengah-tengah baku hantam tersebut, Dewi Willow segera menghentikan pertarungan dan menegaskan, jika hal ini terus berlanjut, jalan dao yang mereka tempuh akan terputus tanpa adanya penerus, bahkan sama saja bunuh diri. Menyadari ucapan Dewi Willow memanglah fakta, serta hal ini menyangkut nasib semua klan, Wuzong pada akhirnya meminta Si Hao untuk tinggal di 3000 kerajaan dewa. Di tempat lain, mendengar ucapan Dikun bahwa kunci artefak kuno asal-usul telah ditemukan dan mereka juga bisa mendapatkan peluang untuk mencapai ranah kaisar, Wu Sang lantas menawarkan diri untuk menangkap kunci tersebut. Namun sebelum pergi, Dikun meminta He Wu Suang ikut bersama Wu Sang memberikan makan tungku pemurnian immortal sehingga mereka memiliki lebih banyak pasukan. Sementara itu, sambil bermain catur dengan Si Hao, Dewi Willow mengatakan, jalan dao ibaratkan papan catur. Meski aturan sudah ditetapkan, namun bidak catur bisa digerakkan oleh manusia, sehingga peluang kecil inilah yang dimanfaatkan sebagai penentu kemenangan. Terlebih lagi, jika memang tubuh dituntut menjadi senjata dan nyawa sebagai taruhan, maka Dewi Willow meminta Si Hao untuk melangkah tanpa penyesalan bukan menyerah pada takdir. Meski Si Hao mencemaskan energi kegelapan di tubuh Dewi Willow, namun Sang Dewi memintanya untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya dia masihlah membutuhkan waktu untuk pulih, serta pastilah ada cara lain untuk mengatasinya. Tidak berselang lama, untuk menyampaikan sidang rapat sebelumnya, serta mereka juga harus mewaspadai serangan balik domain asing, Wuzong lantas meminta solusi Dewi Willow kapan mereka harus melakukan pergerakan. Menurut pengamatan Dewi Willow, karena domain asing telah mengetahui rencana mereka, bahkan metode pemurnian artefak belum sempurna, dan jika memang domain asing melakukan serangan, Dewi Willow meminta Si Hao untuk menggunakan tubuh sebagai benteng di garis depan. Singkatnya, mendapati laporan kapal perang Klan Gu dihadang pasukan domain asing di perjalanan pulang, bahkan alat komunikasi juga terputus, leluhur Klan Gu akhirnya muncul di waktu yang tepat untuk membantu seluruh anggota, sehingga mereka bergegas dengan kecepatan penuh. Tapi
Sementara itu, melihat domain asing menyerang barier penghalang dunia kuno, Raja Qi lantas memimpin kelima rekannya melawan pasukan tersebut, sehingga perang besar tidak lagi bisa terhindarkan. Secara bersama dengan hal ini, meskipun domain Tungku Immortal membombardir dunia kuno, namun menyadari di belakang kaki gunung terdapat ribuan nyawa, Putra Naga Sejati alias Gemu segera meminta seluruh pasukan berjuang mempertahankan wilayah tersebut. Dan ternyata... untungnya saja, di saat Gemu dan rekan-rekannya dalam kondisi tidak menguntungkan, bahkan terkepung dari segala arah, sang ayah alias Ge Yuan tiba di waktu yang tepat untuk menyelamatkan putranya. Di tengah-tengah reuni anak dan bapak, sosok Raja Abadi bernama Pu terlihat menunjukkan diri, serta mengeluarkan kekuatan penuh, sehingga memaksa Ge Yuan menggunakan istana naga Guisu. Sementara Wu Suang mengaktifkan penghancur segala hukum dan tiba-tiba... 短时间修行出开破，破尽万法。 Tidak lagi bisa menahan diri melihat Huang benar-benar muncul di hadapan mereka, Raja Iblis Pu lantas menyerahkan pertarungan ini kepadanya, sementara dirinya berniat untuk mengumpulkan darah. Oleh sebab itu, Raja Iblis Pu secara ugal-ugalan menggunakan teknik pengikisan kegelapan untuk menghisap semua orang di tempat ini. Dalam situasi genting, serta menyadari kekuatan Ge Yuan telah mencapai batasan, King Shi Hao lantas memintanya untuk mempertahankan formasi pelindung, sedangkan dia akan berjuang keras menahan pergerakan Wu Suang, sehingga King Shi Hao langsung mengombinasikan berbagai teknik andalan untuk mengcounter menghancur segala hukum Wu Suang. 碾压你！破万法对我无用。 Di tengah-tengah baku hantam, Wu Suang justru merasa terkejut melihat kekuatan Shi Hao. Pasalnya gacuan kalian ternyata pewaris teknik langit reinkarnasi 6 jalur dan mempertanyakan identitas aslinya. Namun karena Shi Hao tidak ingin mengungkap identitasnya, pertarungan luar biasa Edun terus berlanjut. Tidak berselang lama, sambil mengingat pertempuran sebelumnya, bahkan gak pengen jadi beban untuk bapaknya, dan berharap dunia kuno bisa terbebas dari bahaya, Gemu tanpa terduga melakukan bundir untuk mengalahkan para binatang kuno. Kematian putranya lantas menjadi pukulan telak untuk Gu Yuan, serta memancing amarahnya untuk balas dendam, sehingga dia memaksa menggunakan bentuk sejati naga, kemudian meminta Shi Hao membantai kedua raja dengan teknik pusaka naga sejati Gu Yuan. Tepat di saat Ge Yuan bersama Shi Hao berambisi mengakhiri nyawa Raja Iblis Pu dan Wu Suang, Tungku Pemurnian Immortal justru menunjukkan diri, serta membawa kedua bawahannya pergi meninggalkan tempat ini. Bahkan di waktu bersamaan, Kundi mengeluarkan leluhur Gu dan kapal perang Immortal. Pada awalnya, Ge Yuan sangat khawatir melihat kondisi leluhurnya, tapi sang leluhur mengatakan kalau dirinya baik-baik saja. Lebih baik, Ge Yuan membantu generasi muda yang masih berusaha keras mempertahankan anggota lain dari teknik ritual pengorbanan darah. Demi bisa mencegah ritual pengorbanan darah, kita panggil seorang pahlawan mencoba untuk menarik satu persatu rekannya, serta meminta mereka untuk saling berpegangan tangan, sehingga jiwa mereka tidak jatuh ke dalam ritual besar domain asing. Dan inilah awal mula terbentuknya tembok immortal. Di sisi lain, meskipun Kundi merasa kecewa jika ritual besar tidak berjalan sesuai harapan, serta hanya mendapatkan sedikit energi darah, namun di waktu yang sama,
Kundi justru dikejutkan dengan kemunculan ruang teleportasi yang membawa ratusan ribu jiwa sebagai persembahan terakhirnya. Singkat cerita, di saat para Raja Abadi merasa panik dengan adanya tungku pemurnian immortal yang mampu menangkap ratusan jiwa, bahkan mereka sendiri tidak memiliki solusi untuk mengatasi bencana tersebut, Peri Yao Guang telah memasuki ruangan dan mengusulkan agar semua generasi muda tinggal di kediamannya, di mana jika dunia kuno hancur, maka domain asing akan bertambah kuat. Oleh sebab itu, dia bersedia memberikan dukungan kepada mereka untuk mengalahkan domain asing. Tidak berselang lama, menyadari pasukan domain asing akan melancarkan serangan ke wilayah perbatasan, Wuzong bersama Lun Hui berniat menjadikan tembok immortal sebagai benteng terakhir untuk menyegel jalan langit. Dengan begitu mereka bisa menyusun rencana selanjutnya. Tanpa basa-basi, Dewi Willow lantas memanggil nama-nama yang ikut serta menerobos wilayah asing dan membangun fondasi formasi 8 kesucian bersama King Xihao. Di antara nama-nama tersebut adalah King Ming, Yu Tianxing, Xianjin, Biksu Kuno, Yunlan, dan Ge Yuan. Meskipun Dewi Willow bisa melihat keraguan di beberapa keluarga besar, hanya saja mengingat serangan domain asing telah kelewat batas, bahkan mereka juga tidak lagi memiliki jalan untuk mundur, Sang Dewi lantas mengajak semua orang untuk berjuang bersama mencari setitik harapan warisan demi masa depan generasi selanjutnya. Singkatnya, dikarenakan inti formasi membutuhkan kekuatan mereka dan energi racun kegelapan di tubuhnya belum menghilang, Dewi Willow telah meminta bantuan Huang untuk menyembuhkan energi kegelapan tersebut. Tidak menolaknya, King Xihao lantas menggunakan resonansi teknik emas untuk menghilangkan energi racun di dalamnya. Bahkan hanya dalam waktu yang cukup singkat, proses pemulihan membuat Dewi Willow bisa menggunakan teknik lintasan zaman. Beberapa saat kemudian, sebelum pergi menuju wilayah asing, Dewi Willow dan Xihao terlihat menemui generasi muda untuk dievakuasi. Meski Feng Nu dan ketiga rekannya menolak pergi meninggalkan dunia kuno, tapi karena hal ini menyangkut masa depan mereka, Feng Nu pada akhirnya menuruti permintaan Dewi Willow. Kemudian Xihao memberikan teknik aksara tulang untuk mengubah takdir salah satu di antara mereka. Di sisi lain, mengetahui energi kegelapan dari kotak asal-usul bisa mengubah semua makhluk mencapai keabadian, Kundi terlihat meminta bantuan sumber energi kegelapan untuk menyempurnakan proses tersebut. Dengan begitu, mereka bisa menjalankan rencana selanjutnya. Tepat di saat ramalan 10.000 tahun mulai bereaksi dan ritual besar akan segera dimulai, Kundi lantas mempersiapkan seluruh pasukan menuju wilayah dunia kuno. Di tempat lain, melihat pasukan domain asing muncul di area benteng perbatasan immortal, baik Wuzong bersama Lun Hui segera mengombinasikan pusaka mereka untuk mengusir mundur pasukan domain asing. Jauh di pedalaman wilayah asing, Ge Yuan justru terpisah dari rombongan dan langsung berhadapan dengan Wu Suang. Sementara Wuzong bersama Lun Hui beranggapan kalau semua ini hanyalah jebakan, sehingga dia meminta Dewi Willow untuk pergi dari tempat tersebut. Namun belum sempat melakukan tindakan, Abah Kundi justru menggunakan domain tungku immortal untuk membawa Xihao bersama Dewi Willow memasuki domain tersebut. Sedangkan kelima Raja Abadi berjuang keras menghadapi lawan mereka masing-masing. Di sisi lain, meski Xihao bersama Dewi Willow menyaksikan energi kegelapan muncul di tempat ini, bahkan mengandung kekuatan pengikisan darah,
Namun berkat kerja sama guru dan murid tersebut, mereka berhasil mengatasi energi kegelapan, kemudian melancarkan busur anak panah yang mampu menghancurkan alam ilusi. 破万！ Melihat kesempatan tersebut, King Si Hao pada awalnya berniat mengambil kotak asal-usul, tapi siapa sangka mengetahui bahwa dialah kunci yang bisa membuka artefak kuno, Kundi lantas menggunakan dinding alam untuk membawanya memasuki ruang pemadatan Dao Agung. Pasalnya ada sosok ahli kuat yang ingin berbincang dengan Si Hao. Di waktu yang sama, walaupun Dewi Willow mencoba untuk melakukan pengejaran, hanya saja Kundi memintanya untuk tetap di sini serta menemaninya bermain catur. Di tempat lain, baru saja King Si Hao tiba di area tempat persiapan ritual pengorbanan darah, sosok makhluk dunia kuno menunjukkan diri, sehingga membuat Si Hao beranggapan aura tersebut sangat mirip dengan leluhur kuno alias Yu Tao. Sosok misterius mengatakan, meskipun bentuknya sama, tetapi dia bukanlah orang yang Si Hao lihat di masa depan. Terlebih lagi, kondisi Raja Abadi tidak menguntungkan. Dan benar saja, ketika ucapan ini menjadi kenyataan, Kundi dengan percaya diri meminta Dewi Willow untuk suren aja. Pasalnya ritual besar pengorbanan darah akan segera dimulai. Tepat ketika Si Hao tertangkap oleh energi kegelapan, Dewi Willow menyadari satu hal, di mana tujuan Dikun bukanlah untuk memurnikan dirinya, melainkan memanfaatkannya demi naik tingkat menjadi kaisar. Di saat Kundi terkejut kalau sang Dewi mengetahui fakta tersebut, Dewi Willow kembali menjelaskan, Dikun memanglah sengaja menggunakan ritual besar untuk mengambil darah semua makhluk, sehingga bisa bertindak di belakang tuannya. Akan tetapi, Kundi tidaklah akan sanggup menahan semua karma. Meskipun begitu, Kundi menegaskan, apa yang dia lakukan hanyalah untuk membuka jalan baru demi saudara-saudaranya, sehingga Kundi beranggapan kalau tujuan mereka tetaplah sama. Sayang 1000 kali sayang, Dewi Willow lantas menepis anggapan tersebut dengan alasan kalau jalan yang ditempuh Abah Kundi adalah jalan pembantaian, sementara dirinya jalan perlindungan. Sementara itu, melihat Wuzong mencemaskan Dewi Willow karena belum mendapatkan kabar, Lun Hui justru mencoba untuk menenangkan suasana. Pasalnya ramalan puluhan ribu kali di masa lalu merupakan titik kehancuran dunia kuno. Bahkan dia menyimpulkan jika cahaya bintang sebelumnya bukanlah dari artefak asal-usul, melainkan sebuah kunci yang saat ini berada di tubuh Huang. Meski hal ini membuat Lin Hui kehilangan kepercayaan diri, tapi bagi Wuzong dan Dewi Willow, Si Hao bisa membalikan situasi pertempuran. Di sisi lain, merasa kesal melihat ribuan nyawa dijadikan sandaran wujud misterius, bahkan mengacaukan waktu sepanjang era, King Si Hao secara paksa menggunakan hukum Dao Surgawi untuk memanggil tubuh abadi. Dengan menggunakan teknik pedang ketiadaan, Si Hao mampu menembus ruang pemadat Dao Agung, serta disaksikan langsung oleh para Raja Abadi. Tidak ingin membuang kesempatan tersebut, Dewi Willow segera memimpin rekan-rekannya membentuk inti formasi 8 kesucian. Meski wujud sejati Kundi menegaskan, semua Raja Abadi tidak mungkin mengerti jalan Dao yang dia tempuh, namun King Si Hao tidak memperdulikan ucapan tersebut. Dia langsung memfokuskan diri untuk mengaktifkan formasi 8 kesucian. Setelah memastikan formasi tersebut benar-benar aktif, Si Hao lantas memintanya untuk membawa formasi ini kembali ke dunia kuno untuk memperbaiki jurang langit. Dengan begitu, ribuan nyawa bisa terselamatkan. Sayangnya, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Pasalnya hukum Dao Jurang Langit menunjukkan kehancuran, bahkan takdir berpihak kepada wilayah asing.
Fakta tersebut jelas mengejutkan semua Raja Abadi. Jika terjadi invasi domain asing, maka dunia kuno akan mengalami bencana sangat serius. Secara bersamaan dengan hal tersebut, wujud sejati Kundi muncul di wilayah perbatasan dunia kuno dan menegaskan kalau mereka tidak menyerahkan artefak asal-usul, tempat ini akan berubah menjadi lautan darah. Menyadari perbaikan jurang langit membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi, Dewi Willow berniat menggunakan tubuhnya sebagai fondasi, sehingga dirinya meminta Si Hao untuk melindunginya dengan hukum Dao berbagai alam. Sampai akhirnya, di saat Xuan Gui memberikan bantuan untuk mempertahankan dunia kuno, pertempuran luar biasa hebat kembali pecah, di mana para Raja Abadi melakukan duel 1 lawan 1 demi bisa menyingkirkan antek-antek domain asing. Kemudian meminta Huang agar tidak mencemaskan hal ini. Pasalnya mereka akan bertarung mati-matian untuk bisa memperbaiki jurang langit. Dengan kemunculan energi kegelapan, Kundi kembali mendapatkan kekuatan penuh, serta membangkitkan seluruh Raja Iblis yang sebelumnya tewas di tangan para Raja Abadi, sehingga membuat Kundi merasa di atas angin, dan meminta Dewi Willow untuk menjadi darah persembahan membantunya mencapai pencerahan. Sementara King Si Hao mulai kebingungan dengan peningkatan kekuatan Kundi, pasalnya dalam ingatan masa depan, Kundi hanya belum menerobos tingkat kaisar, tetapi kenapa auranya setara di ranah kuasi Immortal Emperor? Belum sempat mendapatkan jawaban, Kundi ternyata mengetahui sebuah fakta, kalau Si Hao bukanlah orang dunia kuno. Terlebih lagi, setelah tuannya memberikan ramalan melintasi ruang dan waktu, dia mendapatkan tugas untuk membunuh Huang. Melihat istana iblis darah mulai terbentuk dan hanya bisa mengandalkan kebangkitan kembali jurang langit, Dewi Willow berniat memisahkan semua orang dari alam tersebut. Dengan begitu, dirinya bisa menambal jurang langit. Oleh sebab itu, Dewi Willow segera menggunakan wujud sejatinya sebagai fondasi. Tidak ingin membuat pengorbanan sang dewi berakhir sia-sia, King Si Hao dengan cepat memberikan bantuan. Tapi... Tepat ketika Si Hao tidak bisa melakukan apapun karena adanya hukum ruang waktu, Abah Kundi justru secara brutal menyerap energi darah semua makhluk dunia kuno. Bahkan merasa belum puas dengan semua ini, tubuh Dewi Willow akhirnya berhasil menyatu dengan jurang langit untuk menopang dunia kuno. Walaupun Kundi mengakui bahwa Dewi Willow memanglah berbakat menjadi kaisar, tapi karena jalan yang mereka tempuh berbeda, serta dia sendiri berasal dari makhluk kegelapan, Kundi terlihat melepaskan tubuh pedang pengorbanan tuannya untuk membalikan situasi pertempuran. Tidak lagi bisa menahan diri, bahkan terlalu meremehkan lawan, Kundi lantas menahan pergerakan Si Hao bersama Dewi Willow dan memperlihatkan kekuatan sesungguhnya dari energi kegelapan, serta memerintahkan bawahan untuk membunuh para Raja Abadi. Meskipun di momen ini, berbagai klan besar mencoba mengambil tindakan demi mempertahankan dunia kuno, hanya saja hal tersebut berakhir sia-sia dan menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam situasi di ambang kehancuran, Dewi Willow secara paksa membakar seluruh jiwanya untuk menyelamatkan generasi yang tersisa. Meski Abah Kun menegaskan jika hal ini tidak akan merubah apapun, tetapi Dewi Willow bertekad untuk melindungi semua orang, sehingga King Si Hao mencoba untuk memberikan bantuan terakhir, dan ternyata...
Tepat di saat Kundi merasa di atas angin kalau darah sejati Dewi Willow sebagai langkah terakhir untuk menjadi kaisar abadi, hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Tetesan darah Dewi Willow justru beresonansi dengan hukum Dao miliknya, bahkan membuatnya terlahir kembali dengan bentuk tubuh sangat sempurna, serta membangkitkan para jiwa Raja Abadi. Kejadian barusan jelas mengejutkan tua bangka Kundi. Dewi Willow ternyata menggunakan sebuah metode pengorbanan sehingga dia beranggapan kalau sang dewi memiliki tujuan yang sama seperti dirinya. Namun sang dewi menepis anggapan tersebut dengan alasan kalau jalan yang dia pilih untuk melindungi kehidupan di dunia kuno, sementara Kundi mencapai pencerahan dengan cara merampas darah orang lain. Oleh sebab itu, Dewi Willow memimpin semua Raja Abadi untuk menutup jurang langit. Pasca kejadian tersebut, walaupun jiwa Raja Abadi berhasil meloloskan diri dari malapetaka, namun sebagai tubuh yang mengemban kekuatan dari tuannya, Kundi bisa memicu gelombang ruang dan waktu tanpa batas untuk mengubah ribuan karma hukum langit, sehingga dia berniat melintasi ruang untuk melarikan diri. Namun sayangnya, dalam aksi pelarian tersebut, King Xiao telah menjadi kaisar langit muncul di hadapan Kundi. Bahkan dengan satu kali tebasan pedang ketiadaan, gacuan kalian berhasil membunuh Kundi. Singkat cerita, setelah jurang langit berhasil diperbaiki serta dunia kuno terselamatkan, kesadaran Dewi Willow menyadari satu hal penting, di mana Xiao bersama dirinya memiliki ikatan yang tak pernah putus melintasi ruang dan waktu. Tapi sayangnya, pertemuan ini akan menjadi untuk yang terakhir kalinya. Pasalnya, energi peradaban yang diwariskan tidak mungkin bisa kembali, sehingga Dewi Willow meminta Xiao agar tidak bersedih. Sementara itu, berada jauh di dalam dunia kegelapan, sosok misterius Raja Abadi kembali mengatakan, walaupun malapetaka berhasil dihancurkan, tetapi jalan masa depan masihlah sangat panjang. Oleh sebab itu, dia berniat untuk menunggu hari itu tiba. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Movie Perfect World 9 Tribulation Burning the Heaven. Waduh, lumayan seru ya guys ya. Ya, walaupun ceritanya agak muter-muter nggak karuan, tapi lumayan ya guys ya. Kita jadi tahu nih sejarah perang Asian Immortal. Dan kira-kira siapa sih sosok misterius di balik semuanya? Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Become an advocate for taking control of your life. Go out and battle, and you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers. Gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it